Ketika kita bicara tentang kesuksesan, tidak hanya berkaitan dengan gelar akademis dari perguruan tinggi, tapi juga bagaimana para lulusan SMK bisa dapat meraih kesuksesan luar biasa dalam berbagai bidang. Setiap individu memiliki potensi dan peluang untuk mencapai impian mereka. Kita semua tahu bahwa dunia kerja terus berkembang dan berubah dengan cepat, menuntut keterampilan dan pengetahuan yang lebih mendalam. Tetapi bagaimana para lulusan SMK bisa bersaing di tengah persaingan ini? Bagaimana mereka dapat menemukan celah dan memperluas peluang di pasar kerja yang semakin kompetitif? Untuk menjawab pertanyaan itu, Set Media dalam Set On Air menghadirkan tamu yang luar biasa. Mereka yang telah mengukir jejak sukses setelah melewati masa-masa bersekolah di SMK, yang akan memberikan kita semua wawasan berharga tentang bagaimana langkah-langkah, tantangan, dan pengalaman-pengalaman yang membentuk perjalanan menuju kesuksesan. Mereka akan berbagi kisah inspiratif, pengalaman pribadi, serta nasihat yang sangat berharga tentang bagaimana mengatasi rintangan dan mencapai puncak prestasi dalam karir dan kehidupan. Semua itu kami sajikan dalam Set On Air. Oke, selamat datang di Set On Air. Bersama saya Amalia Rati Puji Astuti. Nah teman-teman, tentunya sudah penasaran nih sama kakak-kakak di sebelah saya. Dia adalah alumni SMK Negeri 6 Purworejo, yang bernama Eko Sambodo. Oke, Kak Eko bisa say dulu di kamera, Kak? Ya, halo. Oke, Kak, memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Eko Sambodo. Saya berasal dari Desa Karangwuluh, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Saya lulusan tahun 2015 di SMK 6 ini. Oh, oke ya Kak, langsung aja ya Kak. Iya. Apa sih Kakak kesibukannya sehari-hari? Kesibukan sehari-hari, ya kalau bekerja saat ini, Iya. bekerja dan kuliah. Alhamdulillah saya meskipun sekarang sudah bekerja, tapi Iya. tetap saya lanjut kuliah lagi. Kalau boleh tahu bekerjanya di mana ya Kak? Di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Berapa lama tuh Kak bekerja di situ? Kakak tuh bekerja di Dinas Perhubungan mulai tahun 2019 kemarin ya, Dek. Oh, iya. Kita flashback dulu yuk Kak ke Iya. masa-masa sekolah. Mengapa sih Kakak masuk ke SMK Negeri 6 Purworejo? Untuk masuk SMK 6 Purworejo sebenarnya kakak malah nggak kepikiran masuk ke sini. Nah, karena kan dulu tuh kakak pengennya tuh sekolah itu di SMK 4 kalau nggak di SMK 1. Iya. Karena kan yang bagus volinya tuh dulu. Iya memang. Tapi karena orang tua mengarahkan, terus di SMK 6 juga deket dan nggak kalah saing dengan SMK negeri lain. Ya udahlah, nggak apa-apa di SMK 6 gitu. Awal mulanya seperti itu. Oh iya. Mulanya seperti itu, tapi setelah berjalan ya enak juga sekolah di SMK 6 gitu. Iya. Enak, masih deket, Iya. berangkat tuh mepet masih bisa. Dekat soalnya dari Karangwuluh ke sini ya Kak? Iya, deket, paling cuma 2 kilo lah dari. Iya. Kan kakak jurusannya dulu TKR ya Kak. Kenapa sih kakak memilih jurusan tersebut? Ya itu gak sempat kepikiran dulu. Yang taunya kalau BB itu cewek ya gitu. Iya. Kalau multimedia kurang. Terus cowok kan sukanya motoran tuh. Iya. Motoran. Udahlah ambil TKR aja gitu. Dulu awalnya seperti itu. Jadi belum punya tujuannya. Tujuan ambil TKR kok. Tujuannya itu kedepannya kayak gini. Belum punya tujuan gitu. Oh, iya. Selama sekolah di SMK Negeri 6 Purworejo, kegiatan apa saja sih Kak yang kakak ikuti dulu? Selama kegiatan di SMK 6 ya, kakak tuh ikut OSIS dulu di seksi olahraga. Cuma karena kakak kan senangnya olahraga nih. Iya. Nah, di bagian seksi olahraga, terus ikut Dewan Ambalan juga. Wih, Ikut bagus ya. Dewan Ambalan, ikut PMR juga. Ikut pencak silat juga. Cuma ikut pencak silat kan sebentar di sini. Iya. Sebelum di sini kakak ikut di luar juga pencak silat gitu. Oh. Kakak memang suka olahraga sih. Dan di SMK 6 kakak itu
Di PMR sama di voli itu yang menorehkan prestasi. Wih. Kalau di PMR itu kakak juara 2 PK pertolongan pada kecelakaan Sebakorwil Kedu. Waktu itu tahun 2014 sih kalau nggak salah. Oh iya. 2000. Tapi itu beregu ya, bukan cuma kakak ada. Iya. Itu beregu 4 orang itu. Itu alhamdulillah ya karena berkat latihan yang terus menerus, terus dengan usaha, alhamdulillah dapat peringkat 2 waktu itu Sebakorwil Kedu. Wih, bagus banget ya. Kalau yang Lumayan. voli gimana Kak? Kalau voli cuma tingkat kecamatan. Karena kan waktu itu Popda juga kalah saing sama SMK lain. Cuma kalau di kecamatan sini ya alhamdulillah. Oh Nah, iya. itu. Bagaimana sih Kak, kan prestasinya banyak nih. Perasaan Kakak jadi siswa prestasi bangga gak nih Kak? Ya bangga sih, bangga. Karena nggak nyangka aja bisa dapat itu kan. Ya Iya. suatu reward lah untuk kita karena udah berlatih, udah berusaha. Nah, kegiatan sama ekstra banyak nih Kak. Bagaimana sih Kakak bisa mengatur waktunya? Kalau untuk mengatur itu kan sebenarnya jadwal dari SMK pun sudah diatur ya. Iya. Ya kakak dulu pilih yang jadwal ekstrakurikuler yang nggak tabrakan sih. Iya. Terus kalau untuk voli itu selain ekstra di sini, kakak juga voli di rumah. Jadi kan latihan terus kalau voli Iya. setiap sore gitu kan. Kalau jadwal ini udah ngikut aja jadwal dari sini yang nggak tabrakan gitu. Dulu Kakak di SMK skill apa aja sih Kak yang dimiliki? Kalau kakak itu dulu lebih fokus di olahraga. Oh iya. Kalau di akademik kakak kurang. Oh. Kurang. Waktu itu paling ya 10 besar sih. Cuma di peringkat 10-nya itu. Tapi bagus loh peringkat 10. Ya alhamdulillah pas-pasan lah. Kalau setelah lulus SMK Kakak gimana, ngelanjutin kerja atau lanjutin sekolah Kak? Oh, kalau setelah lulus dari sini ya. Iya. Setelah lulus dari sini tuh dulu awalnya kakak pengen kalau nggak jadi TNI ya polisi gitu kan. Iya. Nah, kakak tuh sukanya yang olahraga, terus Iya. yang berseragam gitu dulu pengennya seperti itu. Cuma karena ada suatu hal orang tua juga tidak mengizinkan, kakak searching tentang yang inilah semi militer gitu kan. Oh ternyata sekolah gitu, di sekolah kedinasan. Kakak coba lanjut, cuma waktu itu orang tua juga bilang kalau orang tua tuh nggak punya biaya untuk membiayai kuliah kakak. Iya. Tapi waktu itu kakak bersikeras tetap pokoknya mau kuliah gitu, belum pengen bekerja di pabrik. Oh iya, terus? Saya kan pengen lanjut kuliah dulu. Kalau nggak jadi polisi tentara ya kuliah gitu. Orang tua waktu itu ya lama-kelamaan luluh terus mengizinkan kakak daftar di Tegal. Waktu itu sebenarnya kakak daftar 2 kampus, di Politeknik Gajah Tunggal sama di PKTJ Tegal. Oh iya. Kalau PKTJ Tegal itu ini sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Kalau di yang Politeknik Gajah Tunggal itu kan udah jelas tuh di bawah naungannya PT Gajah Tunggal. Nah, iya. itu PT Bonafit juga kan. Waktu itu daftar sama-sama dapat panggilan tes waktu itu kan. Tesnya kebetulan tuh hampir tabrakan. Jarak waktunya tuh terlalu dekat. Jadi kan nggak mungkin ini. Ya udah harus pilih salah satu gitu kan. Iya. Pilih salah satu. Kakak pilih yang di Tegal karena dengan alasan dekat. Iya. Kakak belum kepikiran nih nanti tuh di dalamnya seperti apa tuh belum kepikiran. Jadi wah ternyata lebih nggak enak. Tapi alhamdulillah tetap disyukuri bisa sampai titik ini. Gimana sih awalnya bisa ke sana, bisa keterima itu gimana Kak? Oh kalau keterima di PKTJ Tegal Iya. ya. Awal mulanya itu kakak kan searching sama dikasih tahu temen tuh kesana Iya. ya. Terus tak cari informasinya tuh untuk persyaratan masuk sana apa aja. Nah, ternyata untuk persyaratan masuk sana itu yang pertama tuh tes TKP. Iya.
tes kepribadian itu. Iya. Terus termasuk tes akademik juga itu kan, tes akademik seperti tes ujian nasional. Oh iya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Aduh. fisika, IPA karena Iya. fisika, biologi, kimia itu digabung jadi satu IPA. Terus ada matematika juga itu waktu Oh, itu. iya. Ada 4 mata kuliah, ada 4 mata pelajaran. Terus selain itu tes psikotes, lanjut tes semapta sama tes kesehatan. Terus yang terakhir tes wawancara. Oh. Banyak juga ya, Kak. Ya, banyak itu. Tesnya pun berproses waktu ke waktu. Bukan langsung setelah tes ini langsung tes ini enggak. Oh, enggak. Jadi yang pertama tuh tes akademik itu dulu. Iya. Tes potensi akademik TPA itu. Tes itu waktu itu waduh. Bisa dibilang kakak beruntung nih di sini nih. Karena apa? Karena kakak kan di SMK itu pas-pasan lah ya. Iya. Bukan termasuk murid yang pinter juga. Yang keluar tuh soal-soal dari SMA semua. Tapi bukan berarti kakak harus nyerah di situ juga kan. Iya. Kakak coba berpikir pakai logika lah jawabannya. Kakak kerjakan dulu yang bisa nih, yang Iya. bisa kakak kerjakan dulu. Nah, setelah udah dikerjakan semua yang bisa, tinggal dicek lagi nih yang belum bisa mana. Itu kakak pakai logika. Ya alhamdulillah beruntung waktu tes potensi akademiknya kakak beruntung. Kalau untuk tes selanjutnya alhamdulillah memang kakak udah ada persiapan sebelum. Iya. Apa aja sih, Kak, kegiatan yang disukai saat kuliah dulu? Kalau kegiatan yang disukai ya, Iya. ya gimana? Kakak bilang suka olahraga tapi di sana itu olahraganya terlalu over. Jadi nggak ada yang disuka sebenarnya. Berawal dari terpaksa, lama-lama jadi biasa. Iya. Karena kan untuk awal masuk kuliah itu dulu bulan Agustus sampai sana masuk. Di sana tuh perpisahan sama orang tua kan, Iya. di antara orang tua tuh. Masuk di antara orang tua, terus di sana perpisahan, HP dan lain-lain tuh, HP, uang semua dititipkan ke orang tua. Oh. Setelah itu orang tua pulang ke rumah, kita di situ sama sekali tidak pegang uang, tidak pegang HP dan lain-lain. Itu selama 4 bulan ya, 4 bulan awal. Iya. Kegiatannya itu sudah diatur dari kampus, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu udah ada jadwalnya. Dulu kegiatannya itu jam 4 pagi udah harus bangun, Iya. persiapan subuhan sama bangunin senior-seniornya itu kan. Habis itu subuhan. Setelah subuhan tuh senam kalau enggak lari. Oh, Nah, iya. olahraga. Iya. Itu sampai 5:30. Setelah 5:30 itu kembali ke asrama masing-masing. Itu nanti sampai jam 6 harus baris menuju ruang makan. Nah, setelah menuju ruang makan itu kita makan sekitar setengah jam lah di ruang makan. Setelah itu lanjut apel pagi jam 7 itu. Oh iya. Tiap hari itu, Kak? Iya, tiap hari itu. Tiap hari seperti itu. Terus setelah apel pagi itu kalau waktu awal itu kan ada, kalau SMK tuh ospek. Iya. MOS ya. Iya. Nah, kalau kuliah tuh ospek. Kakak tuh ospek selama 4 bulan. Wih. Setelah apel pagi itu kalau nggak PBB ya olahraga lari lagi. Itu sampai capek gitu kan. Nanti sampai siang itu duhuran, makan siang. Setelah itu lanjut kegiatan lagi sampai jam 3 asaran. Lanjut biasanya kalau sore itu ekstrakurikuler. Oh iya. Ekstra. Jadi kalau sore itu olahraganya bebas. Kakak ikutnya apa? Kalau saya ikutnya volley, fitness, terus ini Oh. karate juga ikut. Kebetulan kan jadwalnya beda-beda tuh setiap Iya. sore. Jadi ya udahlah ikut yang mana yang bisa, nggak berkan itu. Nah, setelah selesai ekstra itu kembali ke asrama untuk mandi, persiapan makan malam. Sholat maghrib dulu, Iya. Setelah sholat maghrib berjamaah kita makan malam. Makan malamnya itu bareng di ruangan. Di situ dari paling junior sampai paling senior di situ semua. Oh iya. Terus setelah makan malam lanjut sholat isya berjamaah. Nah, itu wajib, semua wajib diikuti. Kalau ada salah satu yang nggak diikuti
pasti dapat hukuman. Satu salah semua. Waduh. Jadi mau nggak mau ya kita ya harus ikuti Jalani kegiatan. Setelah sholat isya itu kita wajib ke kelas untuk belajar mandiri. Iya. Ya namanya belajar mandiri itu ya ada yang tidur, ada yang belajar, tergantung orangnya juga kan. Iya. Terus setelah itu lanjut apel malam jam 9, biasanya sampai jam 10 itu. Setelah itu tidur lagi. Udah itu kegiatan di kampus seperti itu sih. Selama ospek. Kalau selama perkuliahan ya itu setelah apel pagi dirubah yang tadinya itu PBB dan itu jadi kuliah. Oh iya. Jadi kuliah tergantung mata kuliahnya apa itu kan ada yang praktek, ada yang teori juga. Iya. Nah, setelah kuliah ya sama aja nanti sore juga ekstra itu wajib juga itu. Ya kegiatan cuma seperti itu selama 3 tahun. Tapi berat ya Kak kalau awal-awalnya. Berat, soalnya apalagi awal-awal itu satu kita nggak boleh pegang HP. Iya. Yang kedua itu nggak pegang uang sama sekali. Yang ketiga itu kita nggak boleh keluar dari kampus. Oh iya, itu dukanya ya Kak. Itu dukanya itu kita selama 4 bulan itu nggak boleh keluar sama sekali luar kampus ya. Jajan juga nggak boleh, pegang HP juga nggak boleh. Stres ya, banyak yang stres juga sih. Iya. Tapi bukan berarti itu apa ya, kayak untuk mematahkan semangat untuk belajar kan, tetap Iya. semangat karena kan banyak teman juga tuh di situ. Iya. Nggak cuma kamu sendiri yang alami kan, misal nggak cuma kakak sendiri yang alami. Jadi dibikin enjoy aja lah. Kalau kakak sih alhamdulillah bisa enjoy gitu kan. Iya. Kalau ada teman-teman kakak juga yang wah sampai frustasi, kadang pengen nangis gitu kan. Tapi ya suka dukanya di situ sih. Kalau sukanya gimana Kak? Kalau sukanya itu ini kita tuh banyak teman dari Sabang sampai Merauke itu. Oh. Jadi kan kalau di sekolah kedinasan tuh biasanya banyak tuh teman-teman dari Sabang sampai Merauke tuh ada di situ. Saya kira cuma Pulau Jawa aja loh Kak. Enggak, itu banyak kok. Dari Sumatera, dari Kalimantan. Kebetulan tuh satu kelas tuh dulu kakak ada 36. Itu setiap pulau ada orang semua, ada perwakilan dari setiap pulau. Iya. Kalimantan, Papua, itu ada semua. Boleh diceritakan nggak proses masa sekolahnya gimana Kak? Kalau proses masa kuliahnya sekolah, ya pertama kakak ini kenalin dulu ya di Iya. PKTJ Tegal tuh apa sama jurusannya apa aja. Iya. Kakak tuh kuliah di PKTJ Tegal. PKTJ Tegal itu Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Iya. Sekolah kedinasan yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Iya. Kalau sekarang itu begitu lulus langsung jadi PNS nih enaknya nih. Wih. Dan penempatannya itu di kementerian. Iya. Jadi penempatan bisa di seluruh Indonesia. Wih. Enaknya itu. Jadi setelah lulus langsung otomatis jadi PNS. Cuma kan yaitu untuk prosesnya kan pendaftaran dan lain-lain kita juga harus ya ikhtiar, usaha, doa. Yang penting ikhtiar kita dan minta doa sama orang tua. Kembali lagi ke topik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan itu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Iya. Yang di situ tuh jurusannya ada 3, yaitu di D4 RSTJ atau MKTJ Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan. Yang kedua D4 TKO Teknik Keselamatan Otomotif. Yang ketiga D3 PKB Pengujian Kendaraan Bermotor. Oh, Kakak jurusan yang mana? Kalau kakak dulu ambil yang PKB. Oh. Karena dulu mikirnya wah ambil yang paling cepat aja ya. Iya. Nah kalau kegiatan di sana itu kalau kuliah itu sesuai sama ini jurusannya. Kalau PKB itu kebanyakan prakteknya ya hampir sama seperti anak TKR di sinilah. Oh iya, iya. Tentang pengujian kendaraan bermotor. Jadi kendaraan di sana itu ada kendaraan praktek itu diuji layak atau enggak gitu, dan itu udah pakai alat juga sih. Kalau kegiatannya itu ya paling itu olahraga dan lain itu udah. Oh iya. Dan selama kuliah di Tegal kakak juga kan ikut ekstra voli itu. Iya. Alhamdulillah juga ikut ini jadi perwakilan kampus waktu itu. Udah SMK dapat itu di kuliah juga ya Kak? Iya,
ikutnya itu OPTK, Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Wih, juara Kak? Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah ya. Iya. Itu di STAN. Tahu kan STAN kan? Di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu. Iya. Dapat juara 4 waktu itu, harapan Wow. 1. Masuk semifinal sih waktu itu. Enggak. Juara 3. Juara 3, maaf juara 3. Yang juara harapan 1 tuh lain lomba lagi. Di STAN kita dapat juara 3 itu. Berarti Kakak berprestasi juga di kuliah ya Kak? Banyak Ya. prestasinya. Alhamdulillah, karena ini sih sering ikut kegiatan Kakak. Memang senang ikut kegiatan olahraga itu. Alhamdulillah. Terus ketemu sama teman-teman juga yang nggak kalah. Itu kan malah lebih baik dalam hal bidang tersebut. Alhamdulillah bisa bawa prestasi. Kalau setelah lulus kuliah Kakak langsung kerja ini? Setelah gimana? Setelah lulus kuliah, alhamdulillah dapat langsung di sini di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. Tuh. Dulu pas waktu angkatan saya itu kan lepas dari ikatan dinas tuh. Iya. Kalau sekarang kan udah ikatan dinas. Nah, bedanya dulu sama sekarang tuh, kalau dulu Kakak nyari sendiri nih. Iya. Nyari sendiri formasinya di mana. Kalau sekarang langsung tinggal penempatan, enaknya di situ. Kalau Kakak dulu setelah lulus, sebenarnya Kakak diminta di Sumatera Utara. Karena waktu itu ada suatu hal yang nggak bisa Kakak sebutin sini. Iya. Suatu hal, terus kebetulan Purworejo juga butuh tenaga satu, dan lulusan dari Tegal pun waktu itu cuma satu. Lulusan D3 PKB waktu itu dari Purworejo cuma satu, cuma Kakak. Ya udah, Kakak coba keberuntungan di sini. Keterima. Ya, alhamdulillah berkat doa orang tua dan usaha, alhamdulillah diterima. Malah deket sama orang tua kalau di sini. Enaknya itu deket sama orang tua. Cuma karena untuk pengalaman kan kurang jadinya. Tapi tetap disyukuri aja. Ya. Kapan sih mulai kerja di Formasi Jawa? Mulai kerja di sini tahun 2019. Kalau untuk seleksinya itu 2018. Jadi kan 2018 lulus dari perkuliahan 2018 akhir. Waktu itu sekitar bulan September. Ada bukaan formasi waktu itu bulan Oktober atau kalau nggak salah, apa September juga kan. Waktu itu udah terlanjur diambil di Sumatera Utara nih. Iya. Coba nyari pengalaman dulu niatnya. Iya. Oh ternyata kok nggak sesuai sama harapannya. Terus dikabarin kalau Purworejo ada, udah pulang ke Purworejo. 2018 akhir Kakak tes, terus 2019 awal tuh Kakak masuk. Alhamdulillah lolos. Bagaimana sih Kak perasaannya bekerja di Dinas Perhubungan? Alhamdulillah senang sih ya. Karena ya satu, ya alhamdulillah PNS sudah kan. Iya. Harapan orang tua juga udah terwujud. Terus yang kedua, dekat orang tua di sini, kita nggak perlu mikir biaya apapun kan, dekat orang tua. Ya, dekat orang tua sih yang lebih enak itu. Perasaan senang itu dekat orang tua. Apa sih motivasi Kakak bisa bekerja di situ? Kalau Kakak sebenarnya nggak ada motivasi untuk ini ya. Motivasinya bukan bekerja di dinas ya waktu itu ya. Yang penting tuh Kakak dulu itu bisa bekerja di tempat yang ini, kayak Kakak inginkan tuh yang berseragam dulu kan. Iya. Tentunya kalau nggak polisi ya tentara, tapi kan nggak kesampaian, ya udahlah di sini. Itu sih. Cuma untuk pesan Kakak untuk adik-adik, tetap semangat, terus berusaha. Iya. Jangan pernah putus asa. Jangan, meskipun ada teman-teman yang bilang kalau cita-cita kita itu gimana ya, nggak sesuai atau nggak mungkin untuk dicapai. Iya. Jangan putus asa. Tetap kita yakin, yang penting bisa. Sama minta doa sama orang tua gitu. Nah, terima kasih ya Kak Eko Sambodo telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Dan untuk yang menonton, terima kasih yang telah menonton, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa menonton episode-episode yang akan datang ya. Terima kasih dan sampai jumpa.